Dia nggak pernah minta foto kamu yang lagi Enggak. mesum-mesum apa yang Beliau seksual itu enggak. enggak kan? Beliau minta kirimkan saya foto hanya menggunakan bra Oh, di itu situ. udah, itu berarti Makanya beliau mengancam saya untuk di blacklist, Bu. Oke, Desi. Bisa Iya, Bu. ceritain nggak sih kamu jurusan terakhir itu apa? Jurusan terakhir sih perbankan syariah dari YN Salatiga. Itu Itu adalah, tahun 2021. dan itu S1 Iya, ya? S1. Dan S1 kan pernah kerja? Iya, perusahaan yang pertama itu memang di namun Oke. untuk divisinya divisi SDM. Oke, ngapa? Terus kenapa kamu mau berhenti dari pekerjaan kamu sebelumnya? Pekerjaan sebelumnya itu kan karena vendor ya, Bu ya. Jadi saya mencari peluang lagi sih sebenarnya. Nah, di perusahaan kedua itu baru internal. Internal. Gitu. Jadi di perusahaan kedua itu saya ditarik menjadi asisten HRD. Oke. Jadi asisten HRD itu kurang lebih selama 1,5 tahun. Akhirnya saya resign karena ada alasan khusus sih, Bu, sebenarnya. Oke. Tidak Alasan personal. personal. Oke. Jadi kamu sekarang ini lagi pengen cari kerjaan, itu kerjaan di bidang apa? Untuk bidangnya saya sebenarnya tertarik di HR juga sih, Bu. Cuman kemarin saya sempat tertarik juga di sekretaris karena ada beberapa rekan saya coba lamar aja dulu di sekretaris gitu-gitu kan, ataupun di personal asisten karena kan usianya juga masih muda kan. Oke. Jadi kamu sekarang ambil kerjaan di bidang, kalau nggak di asisten atau sekretaris, atau menjadi di HR. Iya. Tapi tidak penting kan, tidak peduli industrinya apa. Nggak harus di perbankan, nggak harus di perusahaan syariah juga nggak apa-apa. Asal tapi kamu tertariknya ada dua bidang ini. Oke. Nah, kamu setelah terakhir kerja kan dari resign, ya kan? Kamu itu ada apply berapa perusahaan? Kalau untuk apply itu karena kan kita job seeker ya, Bu ya. Jadi aku tuh tiap hari apply sebenarnya. Sebenarnya tuh sebelum ketemu pelaku tersebut, saya udah menerima 2 offering. Oh, udah. Iya, udah menerima 2 offering. Cuman ada yang nggak cocok dari tempat kerjanya. Maksudnya lokasinya jauh dan salarinya belum cocok juga sih. Kemudian ada izin dari orang tua juga belum cocok gitu kan. Jadi saya coba apply lagi, siapa tahu ada peluang yang bagus kan, lebih baik daripada perusahaan yang sebelumnya. Karena kan kita resign itu ingin mencari yang lebih baik untuk mengembangkan karir dan lain-lain ya, Bu ya. Jadi kemarin tuh saya lebih ke LinkedIn gitu sih, karena kan LinkedIn, iya, untuk LinkedIn itu kan kayak profesional para pencari kerja gitu kan. Kalau untuk di aplikasi yang satunya itu kan biasanya ada juga yang menarik data gitu loh, Bu. Jadi kayak nanti CV kita bocor gitu dan lain-lain gitu, ada yang invite gitu-gitu sih. Jadi kamu post ke LinkedIn, dan kamu juga mencari kerjanya itu dari LinkedIn. Jadi dari ada LinkedIn. Satu loker dari LinkedIn yang terbuka. Itu di posisinya apa? Itu sekretaris. Sekretaris, oke. Bidangnya apa perusahaan ini? Jadi waktu itu saya melihat, kan saya punya koneksi. Jadi koneksi saya tersebut repost postingan pelaku tersebut. Sorry, pelakunya atau perusahaannya? Pelakunya. Jadi si oknumnya tersebut posting membutuhkan sekretaris. Saya waktu itu nggak detail baca sih, cuman ada beberapa kualifikasinya gitu kan. Kemudian saya cek nih profilnya beliau, kemudian juga Instagramnya beliau. Oh, ternyata followersnya banyak dan Instagramnya juga ya inilah influencer gitu, Bu. Jadi saya percaya, jadi saya coba apply gitu. Saya DM ke LinkedIn-nya, beliau nanya, ini masih bekerja atau tidak gitu kan, karena kan katanya sekretaris yang belumnya itu sudah resign dan jadi buru-buru mencari buru-buru lebih cepat gitu kan, jadi beliau itu prosesnya lebih cepat gitu. Jadi selama DM LinkedIn itu beliau itu nanya, ibu usianya saat ini berapa gitu kan, awal kayak pembicaraan HR sama kandidatnya gitu. Jadi orang ini apakah dari bidang HR-nya atau dari pemilik perusahaan tersebut? Kalau orang ini yang aku lihat itu dia nggak ada bidang di HR, Bu. Jadi beliau itu hanya cuman jasa review CV aja ternyata. Jadi untuk pekerjaannya dia yang sekarang itu bukan HR gitu. Kalau nggak salah itu dia pernah bekerja di bagian HR hanya sekitar 1 tahun kurang lebih. Jadi apakah dia makelar gitu maksudnya? Iya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi ketika kamu dia DM kamu, itu dia kayak sebagai agentnya kan? Untuk bantu kamu connect kepada perusahaan. Jadi betulnya bukan masalah perusahaan, ini masalah orang ini. Iya, pelakunya. Waktu itu kan saya tanya, Pak, boleh diinformasikan untuk job
desk-nya, kualifikasinya, dan perusahaannya. Beliau info, nanti ketika sudah interview dengan direkturnya. Direktur perusahaannya? Iya, benar. Jadi baru ketahuan nanti semua. Iya, jadi beliau itu cuma info kita di perhotelan, Bu. Untuk job desk-nya. Karena kan saya sebelumnya itu asisten HR ya. Mungkin beliau itu menginformasikan untuk job desk jelasnya nanti membantu HRD manager. Loh, pemikiran saya, loh kok ini sekretaris tapi membantu HRD manager gitu kan. Jadi waktu itu saya sempat nggak respon, Bu. Cuman kan saya udah terlanjur mengirimkan CV ya. Jadi beliau itu lanjutlah di WhatsApp. Pas di WhatsApp, saya cek tuh di aplikasi yang pengecekan kontak. Oh, ternyata benar nih nomornya beliau gitu kan. Saya cek juga di Instagram, kan dimasukin di nomor bio, di bio Instagramnya kan. Benar nomor beliau. Lanjutlah di WhatsApp. Ibu kalau boleh tahu, Ibu lebih ke seksi, cantik, ataupun pintar gitu kan. Kemudian saya tanya, Pak, ini mohon maaf, untuk seorang sekretaris itu kan bukannya kita profesional ya Pak ya gitu kan. Kenapa membahasnya ke bagian fisik banget? Maksudnya ya kita bolehlah bertemu gitu ya Bu ya. Kan bisa langsung lihat kamu tanpa kamu aja menilai dari luar langsung. Ya, kita nggak bisa menilai diri kita sendiri apalagi itu di proses interview gitu kan. Kamu ngomong ini semua kepada Bapak itu. Iya. Oke, terus. Terus kata si bapaknya itu dia nanya karena untuk untuk sekretaris ini itu memerlukan kejujuran infonya gitu. Jadi saya ingin Ibu jujur. Terus saya info ke beliau, Pak, untuk jujur ini kayaknya hanya sebatas pekerjaan gitu kan. Kalau untuk pribadi kayaknya saya tidak perlu menjelaskan yang saya info gitu kan. Namun mungkin beliau melihat CV saya ya Bu ya. CV saya sebenarnya itu profesional yang pada umumnya sih kayak pas foto pakai kemeja warna hitam. Mungkin beliau terfokus di bagian ini saya gitu kan. Kemudian beliau nanya, tanpa bilang mohon maaf gitu Bu. Itu ini boleh ya, dada kamu gede asli atau palsu pokoknya gitu kurang lebih. Kaget terus dong kamu. Iya, saya Pak mohon maaf itu udah sensitif gitu kan ya Bu ya. Itu udah sangat sensitif dan saya tidak melanjutkan karena kan beliau juga tidak menginformasikan nama perusahaannya, kualifikasi dan juga job desk-nya apa aja gitu kan ya Bu ya. Kemudian beliau masih tuh Bu, terus menawarkan dengan salari yang besar, dengan salari 10-15 juta gitu kan. Kemudian kata beliau, bagaimana Bu, tertarik nggak, minat nggak gitu kan. Saya akhirnya bilang, saya nggak minat gitu kan, karena beliau tuh udah sensitif banget. Terus beliau tanya lagi, masih tanya tuh Bu, masih tanya. Beliau itu kalau nggak salah ingat, beliau tuh tanya terkait, Ibu kalau misalnya pakai pakaian seksi saat kerja, apakah ada isu, kata beliau gitu kan. Pak, mohon maaf, ini kayaknya nggak perlu saya jawab ya, kata saya gitu. Dia spam banget, Bu. Iya, spam terus. Terus, sampai detail banget dia nanya ke bagian itu payudaranya untuk ukurannya 34C atau 36. Wah, itu saya langsung, apa sih ini maksudnya orang gitu? Iya, langsung, ini maksudnya orang bagaimana gitu kan. Cuman kan karena saya melihat beliau itu profilnya yang legit influencer banget Bu, kredibel. Karena iya benar followersnya itu udah hampir 60.000 gitu kan. Tapi sore itu kan bisa dibeli ya. Jujur aja. Iya. Terus pas di situ saya nggak berani, kan kata orang-orang yang komentar di postingan saya, kenapa nggak komen ini aja langsung marah-marah gitu. Kamu kan itu kan tadi saya jangan kita mundur dikit ya. Jadi kamu selama ini kan masih berdua doang aja. Kamu nggak pernah share berita itu kepada teman-teman keluarga kamu nggak share. Misalnya, atau udah tanya advice nggak? Kenapa sih orang kayak gini-gini? Iya, aku nanya ke mantan atasan aku yang sebelumnya gitu Bu, manajer aku. Mereka bilang apa? Jadi manajer aku bilang, kan sebelumnya itu beliau itu mengancam saya. Si pelaku. Bapak ini, dia bilang apa? Kalau misalnya kamu nggak mau mengirimkan foto, nanti saya akan bilang ke seluruh HR di Indonesia, itu akan blacklist kamu. Kamu nggak bisa dapat kerjaan. Iya, kamu nanti nggak bakal bisa dapat kerjaan. Di situ juga ada kalimatnya begitu. Terus, loh Pak, kok pengancaman? Saya bilang gitu kan. Terus, saya memang punya saudara dari salah satu polisi juga Bu. Jadi saya bilang, nanti bisa lanjut sama kakak saya ya Pak. Saya bilang gitu, karena kan saya juga takut ya Bu ya. Jadi saya bilang kayak gitu. Kemudian beliau itu langsung, iya Bu, maaf karena ini ngejar target, katanya gitu. Saya diomelin sama direktur saya, karena sebelum-sebelumnya itu ukurannya kecil-kecil. Gitu. Ukurannya kecil-kecil, kata beliau gitu.
saya tuh udah bilang ke direktur saya ada 2 kandidat. Nah, satunya itu infonya bakalan mengirimkan fotonya, katanya begitu kan. Terus saya tanya, boleh tahu Pak mantan sekretarisnya fotonya ada atau enggak? Saya kan kepo kan ya Bu ya, kalau misalnya ini beneran perusahaannya ada gitu kan. Kemudian beliau bilang, wah saya nggak ada fotonya Bu, sebentar saya cari gitu kan. Kemudian pas nggak lama beliau tuh screen capture foto profil di LinkedIn. Jadi kan kalau foto profil di LinkedIn ada tulisan open to work-nya, itu emang ceweknya seksi banget gitu kan Bu. Terus saya bilang, Pak, mohon maaf, ini lebih seksi, lebih cantik dan seksi daripada saya bilang gitu. Saya nggak lanjut ya Pak, udah saya selesai gitu kan Bu. Namun beliau tuh tetap kekeh gitu Bu. Gitu. Iya, sampai akhirnya saya langsung ya udah Pak nanti lanjut aja sama teman saya juga ada yang legal juga sebenarnya kan. Sama legal teman saya gitu kan Bu. Saya ya pokoknya biar beliau tuh nggak gangguin saya Bu. Soalnya balas WA gitu Bu. Saya juga mau iya, jadi kan saya takut juga kan karena saya juga udah mengirimkan CV saya dengan data lengkap saya Bu, lengkap ijazah saya dan lain-lain itu lengkap sekali. Jadi kan saya kayak merasa takut ya Bu ya, takut disalahgunakan gitu kan. Udah tuh beliau bilang meminta maaf dan jangan dilaporkan karena beliau ingin kejar target mau lebaran. Pas kamu mulai ngomong ada legal, ada apa, dan ketakutan mungkin ya. Kemudian di tanggal 1 itu sebenarnya udah clear. Tapi kan saya ada yang ngejanggal ya Bu ya, karena di situ kan kalimat beliau, nanti saya info ke seluruh HR bakalan di blacklist. Nah saya sebelumnya kan dari asistennya juga kan, terus saya nanya ke manajer saya, Pak mohon maaf ganggu, ini emang benar untuk HR itu ada ke grup sebesar itu Kak Pak gitu kan. Kalau grup biasanya kita cuma beberapa saja sih, tiap perusahaan kayak share seminar ataupun loker-loker yang dari perusahaan yang susah didapatkan gitu kan. Lalu saya share nih chatnya beliau ini, si pelaku ini ke manajer saya. Manajer saya tuh sebenarnya nanya, ini kenapa gitu kan, kok kamu tiba-tiba nanya kayak gini gitu. Lalu ketika saya share semuanya, loh kok ini maaf kurang banget gitu, kata manajer saya. Lalu habis itu manajer saya up nih sebenarnya di grupnya beliau, up tuh di grupnya beliau tanggal 1. Nah, jadi yang bikin pertama-tama berita itu jadi publik itu dari yang apa dari enggak, jadi tanggal 1 itu cuma di up di grup doang. Ya, jadi, grup media maksudnya dia. Di grupnya manajer aku. Iya, jadi dia tuh yang apa sih dia share ke grup di-share, itu. Tapi abis itu chatannya hilang, Bu. Di grup itu, apakah mungkin ada salah satu rekannya si pelaku ataupun bagaimana, aku juga nggak tahu. Itu jadi kayak kehapus. Jadi kan saya pas di tanggal 22 saya meminta ke manajer saya, Pak boleh di screen capturein yang Bapak tanya di grup itu itu nggak ada. Itu nggak ada Bu. Alright. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa kehapus dan lain-lain. Aku juga nggak tahu ya Bu ya. Lalu beliau sampai record gitu, ini udah nggak ada, kenapa ya, kata beliau. Dia juga bingung. Dia bingung. Kemudian beliau itu katanya tanggal 1 juga chat ke si pelaku, ini maksudnya bagaimana ya, kok nanya-nanya ke mantan asisten saya begini gitu kan. Terus beliau itu bilang, haha bajak itu. Gitu Bu. Aku dikirimkan screen capture-nya, terus kata manajer aku, udah coba. Nanti kalau misalnya beliau ada aksi lagi, pasti kan akan ada yang upload nih. Kamu simpan aja dulu bukti-buktinya gitu. Nanti kita cari tahu siapakah ada korban lain atau enggak. Di tanggal 1 itu udah Bu, aku udah kayak plong gitu loh, karena kan bulan puasa juga ya, ngapain juga sih nyebar aib orang dan lain-lain gitu kan. Mungkin emang dia lagi khilaf ataupun bagaimana, pemikiran aku saat itu. Apalagi pas aku cek di Instagramnya, oh anaknya masih kecil, perempuan gitu. Iya, udah berkeluarga. Berapa sih mau tahu? Aku nggak tahu sih, untuk 30-an kayaknya, 30-an gitu. Lalu udahlah di tanggal 1 itu udah selesai. Lalu aku cek lagi di LinkedIn. Ya biasa kan di LinkedIn kan biasanya ada postingan-postingan ya Bu ya. Pas dicek itu hari Senin tanggal 22 April. Loh, kok ini ada yang posting. Jadi si korban ini tuh sudah up di TikTok sebenarnya Bu. Si korban ini. Namun si korban ini nggak sampai spesifik ke aku, kayak aku gitu. Cuma nanya ya di bagian seksi, cantik dan lain-lain. Terus kalau udah punya pacar bagaimana? Pokoknya nanyanya ke pribadi banget gitu. Jadi kan, orang lain mengupload tentang kasusnya dia sendiri kepada laki yang sama ini di TikTok. Di TikTok. Tapi itu nggak viral kayaknya ya? Itu viral sebenarnya, 300-an ribu views. Iya. Lalu kemudian rekannya ini, beliau ini kan LinkedIn-nya
nggak banyak koneksi ya Bu ya. Jadi beliau mungkin meminta tolong ke rekannya untuk diposting gitu. Nah ternyata pas diposting, biasa kan kalau misalnya repost gitu kan masuk ya di LinkedIn. Aku baca, loh kok ini kok kalimatnya sama gitu kan. Template. Ini kalimatnya kok sama. Apakah masih pelaku yang sama? Terus kan aku DM ke korbannya. Terus DM-an, terus dia share bukti-buktinya. Wah, ini sama nih. Kamu kapan kejadiannya? 18 April, Kak. Baru. Kataku, loh, beliau udah minta maaf loh ke aku. Berarti kan beliau masih... Nggak minta maaf, nggak tobat. Nah, di situ aku nanya langsung ke mantan atasan aku kan. Pak, Bapak waktu itu kan pernah share di grup ya Pak ya. Coba Pak tanyain lagi di follow up. Ini kok kasusnya masih ini. Ternyata udah nggak ada tuh postingan itu. Loh kok udah nggak ada ya? Ini kan lanjut yang tadi ya Bu ya. Pas nggak ada, terus mantan atasan saya, kamu berani nggak speak up? Kata mantan atasan saya gitu. Coba kalau misalnya, ini kamu jangan mikirin nanti kamu kenapa-napa. Kamu seenggaknya membantu korban-korban yang lain. Kata beliau gitu kan. Jangan memikirkan, oh ini mau numpang viral ataupun apa. Aku sama sekali nggak ada kepikiran ke situ ya Bu ya. Aku akhirnya upload di platform mana? Di LinkedIn. Aku upload karena aku tuh nggak pernah upload Bu. Di LinkedIn itu hanya cuman cari kerja gitu-gitu. Cuman baca-baca, nggak pernah upload apapun. Kemudian ketika upload viral. Sorry, kamu upload itu kamu punya screenshot dengan orang tersebut, kamu sebut nggak nama orang tersebut dan perusahaannya? Enggak. Jadi kamu cuma screenshot kamu hilangin di ini. Iya, cuman nomor teleponnya beliau ke-spill. Oh, ke-spill. Tanpa sengaja. Iya, tanpa sengaja ke-spill. Terus viral tuh. Aku sebenarnya habis posting aku tinggal karena kan aku ada ponakan juga yang masih baby kan. Jadi aku nemenin ponakan, aku tinggal tuh link. Rame tuh Bu komen-komen rame. Terus aku takut Bu, kayak, duh kok ini kok rame gitu kan. Terus aku nanya langsung ke mas aku, saudaraku gitu, Mas ini gimana nih Mas, ini rame. Aku screen capturein semua, aku kirimin linknya dan lain-lain gitu kan. Terus kata mas aku, dilihat tuh, dicek sama beliau kan, apakah aku menyebut nama ataupun perusahaan, takutnya kan ada UU ITE gitu. Terus oh enggak Mbak, aman kata beliau gitu kan. Terus gimana nih Mbak, mau diproses atau bagaimana? Aku masih mikir-mikir Bu di situ. Namun kan ada komen-komen ya, biasanya udah diproses aja, diproses dan lain-lain gitu kan. Nah, si pelaku ini klarifikasi bahwa akunnya dihack. Seharusnya kan kalau misalnya ada korban yang speak up, ya bilang aja, kita cuma minta beliau untuk minta maaf sih Bu sebenarnya. Itu kamu cari itu untuk dia minta maaf dan jangan lakukan hal lagi. Iya, sebenarnya aku posting chat tersebut itu biar beliau tuh minta maaf. Jadi di hari Senin itu foto profilnya beliau tuh masih ada di aku Bu. Nomornya beliau juga masih ada di aku. Berarti kan beliau masih save nomor aku dong Bu ya. Lalu aku screen capture. Nah, abis viral, hilang foto profilnya. Kemungkinan aku di-block dan LinkedIn juga aku di-block. Gitu kan. Kemudian pas aku dia speak up kalau akunnya di-hack, terus banyaklah komen negatif, Pak, buruan, bohong, dan lain-lain gitu. Terus dia bikin lagi klarifikasi kalau dia login video, login pakai email, akun emailnya domain gitu yang berbayar, dan password. Tapi nggak bisa login gitu loh, Bu. Jadi cuman kayak digini-giniin doang. Pas udah masuk gitu, nggak masuk, terus banyaklah komen. Itu kan akun domainnya belum berbayar, belum dibeli nih, kok pakai akun domain itu, wah penipu gitulah biasanya di komen tersebut. Nah, beliau menghilang Bu, nggak ada sama sekali DM aku ataupun chat aku gitu kan. Karena sebenarnya aku cuma butuh beliau udah minta maaf. Kamu nggak pengen mengasuskan dia. Sebenarnya banyak ya kayak lawyer yang menawarkan diri ya Bu ya. Lalu pemikiran saya, untuk apa sih gitu kan? Mungkin memang beliau lagi hilaf atau lagi butuh dana dan lain-lain gitu ya Bu ya. Namun kalau misalnya beliau masih melakukan aksi yang sama dan nanti kan ada korban baru ya Bu ya. Kalau ada korban baru, kemungkinan saya akan maju untuk lapor sih Bu. Jadi sekarang kamu belum melaporkan dia kan? Cuman kemarin aku sempat konsul ke lawyer, info dari lawyernya tersebut nanti mau dibantu ke timnya Pak Hotman gitu. Nah, namun ketika mau dibantu ke timnya itu, malamnya si pelaku ini klarifikasi di Instagram account sendiri. Dia bilang apa? Pokoknya di videonya itu dia mengakui kesalahannya dan dia tidak akan melakukan hal yang sama gitu kan. Nah, abis dia upload itu sekitar jam 6-an deh.
lalu tadi pagi kan asisten ibu minta dicek, ternyata udah nggak ada gitu. Berarti kan permintaan maaf beliau sebenarnya cuma iya. Kamu kan tadi kan bilang ada satu perempuan lain yang kena korban. Iya. Setahu kamu ada berapa total korbannya sama laki ini? Total korban kan ada tuh yang mengikuti kayak ahli IT gitu kan, dia cek-cek siapa aja korbannya, itu katanya ada hampir 15 lebih, Bu. Wow. Di-tag semua di akunnya beliau. Template semua sama. Template sama semua. Ini orang nggak kreatif ya? Jadi sebenarnya tuh beliau tuh udah pernah viral juga di Twitter. Oh gitu? Untuk dengan korban lain? Untuk buka jasa konsultasi percintaan. Alright, kamu sekarang kan sudah melihat apa yang kamu put up there itu benar-benar sampai viral dan bikin banyak orang lain pun jadi berani mau berbicara tentang kasus yang terjadi sama mereka ini. Menurut kamu ya, di Indonesia ini pelamar kerja seperti kamu itu apakah masih sering ada sexism, ada misogyny kepada pihak perempuan? Kayaknya masih ada. Melihat tampang? Melihat tampang, iya. Jadi kayak untuk HR gitu, dia lebih melihat di bagian fisik sih daripada daripada otaknya dan pengetahuannya gitu sih. Oke. Kamu setelah kasus ini masih nyari kerjaan lainnya atau sudah di interview kerjaan lainnya atau gimana? Sebenarnya ada beberapa yang mengundang interview sih, Bu. Cuman saya masih kayak takut untuk mana-mana sebenarnya. Takut trauma dari hal tersebut. Soalnya ada beberapa yang mengirimkan link ya. Mengirimkan link, aku cuman takutnya ini rekannya si pelaku dan ingin mengetahui lokasi aku ataupun bagaimana. Jadi aku takut. Iya, begitu, Bu. Jadi mungkin menurut mamaku, aku sebenarnya udah dibelikan tiket untuk pindah dulu lah nih ke kampung gitu, kata mamaku. Nanti setelah ini udah selesai, udah redam, baru kamu balik lagi ke Jakarta. Gitu. Jadi kamu sekarang mentally kamu gimana? Aku sempat konsultasi ke psikiater sih, sampai dikasih obat juga. Dan sebenarnya jadwalnya itu hari Jumat ini untuk konsultasi tambahannya. Aku sedikit minder, Bu, gimana ya? Kenapa? Aku takut, karena kan banyak komen-komennya. Komennya itu kan bukan sekedar yang positif aja. Pasti. Di situ ada komen, kenapa sih mbaknya ngeladenin? Kenapa nggak marah-marah gitu? Salahin kamu. Kenapa harusnya punya insting kalau ini perusahaannya tuh nggak ini dan itu gitu. Cuman kan aku udah sempat menyudahi, aku udah bilang, Pak saya nggak lanjut gitu. Namun beliau itu mengancam dan men-spam saya, Bu. Dan saya takutnya CV saya disalahgunakan oleh beliau, pemikiran saya saat itu gitu. Tadi kan kamu bilang ya, takutnya ini kasus UIT. Terus kamu tadi bilang, ya ada netizen yang support kamu, tapi juga ada netizen yang menyalahkan kamu atau bahkan juga mungkin malah menghujat kamu, ya kan? Terus kamu kena trauma dari perlakuan daripada si pelaku tersebut. Jadi pasti kamu secara mental ini masih muda lagi umurnya. Iya, masih sekitar 25. Iya, jadi hantam ke jiwa emosi kamu semua ini. Kena banget sih, Bu. Karena mungkin menurut mereka, kamu kan belum dipegang, belum disentuh gitu kan. Tapi menurut aku ini nggak wajar loh gitu loh. Sebetulnya ada kata-katanya cyberbullying ya. Jadi kamu walaupun nggak dipegang secara fisik, tapi kalau kamu udah kena kayak begitu, namanya cyberbullying. Nggak bisa bilang tidak ada. Apalagi beliau udah menanyakan ukuran sih. Iya. Dia nggak pernah minta foto kamu yang lagi mesum-mesum apa yang seksual itu enggak kan? Beliau minta kirimkan saya foto hanya menggunakan bra. Itu berarti. Makanya beliau mengancam saya untuk di blacklist, Bu. Kalau saya nggak mengirimkan foto tersebut, di situ kan termasuk pengancaman ya, Bu, sebenarnya. Jadi saya mental saya waktu itu, saya sebenarnya nggak mau cerita ke manajer saya kan terkait hal itu, karena juga saya malu, karena kan manajer saya juga waktu dulu nggak pernah ngapa-ngapain, maksudnya nggak pernah berfokus ke situ. Kita pekerjaan ya profesional pekerjaan gitu kan ya, Bu. Namun kok ini malah begitu. Ya kalau diminta baju seksi kayak gitu ya udah tidak patut banget. Nah, untungnya ketika beliau kan sebenarnya sempat klarifikasi nih sebelum klarifikasi beliau mengiyakan itu beliau. Jadi beliau tetap playing victim lah ke saya itu. Jadi beliau bilang kalau akunnya itu benar-benar dihack dan juga beliau sudah melaporkan ke pihak kepolisian pencemaran nama baik gitu. Lalu untungnya ada korban yang dari akun officialnya beliau yang 60.000 tersebut
mengecek ya hal yang sama. Awalnya si korban ini meminta jasa review beliau, lalu udah ditransfer secara sadar dari si kandidat tersebut untuk direview. Habis itu alasan klasiknya dari pelaku ini, ibu kenapa? Ibu kan masih kerja, lalu kenapa masih mau review CV gitu ya? Pas ditanya, lalu Bu, saya ada loker untuk sekretaris dengan template yang sama gitu. Jadi pas ketika postingan tersebut muncul si korban itu, postingan beliau itu link ini akunnya hilang. Saya apresiasi kamu mau speak up ya. Tadi saya pada awal kan bahwa saya pengen kamu speak up, kenapa? Biar saya tahu, yakin pasti banyak perempuan di sana, terutama perempuan ya, yang mengalami hal yang kamu alami atau setara dengan demikian, di mana diintimidasi ya kan, karena dibully betul kata-katanya ya. Saya bertanya kamu, saya terakhir ya Des ya. Apa sih harapan kamu nih? Kamu kan sekarang duduk di sini, kamu banyak trauma, berarti kamu berani loh, mau duduk itu brave menurut saya, sangat brave sekali. Apa sih kamu inginkan dari podcast hari ini bicara dengan demikian? Untuk keinginan aku sebenarnya beliau itu hanya meminta maaf dan juga jangan menggunakan kekuatan beliau yang punya banyak koneksi gitu sih Bu. Dan juga kan kita para pencari kerja sebenarnya itu pure benar-benar butuh kerja Bu, dan tidak menginginkan hal-hal yang negatif gitu kan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya beliau benar-benar tulus meminta maaf, chatlah ke kami, ke para korban gitu, dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan, karena kalau postingannya beliau tersebut sepertinya hanya paksaan sih Bu, dan juga kan sudah dihapus juga, dan harapan juga untuk para pencari kerja itu lebih berhati-hati lagi sih, untuk lebih berhati-hati dan cek juga backgroundnya, HR-nya apakah benar itu HR di perusahaan tersebut ataupun tidak, karena saya cuma takut ada juga yang sudah mengirimkan foto Bu, dan itu kan bisa merugikan dirinya sendiri. Dan itu forever itu digital footprint-nya. Jadi kamu bisa nggak kasih contohnya apa sih tanda-tanda yang membuat orang kayaknya harus langsung curiga ini adalah bohong atau tidak benar? Bisa nggak share? Kalau misalnya itu tanya perusahaannya, nama perusahaannya, kemudian abis itu dari perusahaannya kita cek langsung ke Instagramnya, dan kita cek langsung di LinkedIn-nya, gitu sih Bu kalau menurut saya. Jadi kalau dari awal mereka terus kayaknya nolak ngasih tahu, berarti sudah some kind of a red flag ya. Desi, I wish you all the best ya. Untuk karir kamu ke depannya, dan semoga kamu secara internal ya, secara mental, semoga bisa ada persembuhan ya. I really hope that your news ini today benar-benar bisa membantu banyak perempuan lain yang sedang nyari kerja seperti kamu ini. Ya, God bless you ya. Terima kasih Bu Grace.